Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kampung, sahabat tani dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan tata cara penggunaan atau resep sahabat. Resep penggunaan Power Bumi, pupuk organik cair Power Bumi untuk lahan padi sahabat. Nah, pastinya banyak sahabat yang bertanya-tanya tentang lahan padi, bagaimana dosisnya berapa. Nah sahabat, ini dari awal ya, dari persemaian dulu sahabat. Karena di dalam persemaian itu ada 2 kali penyemprotan, itu manfaatnya sangat luar biasa sahabat. Nah perhatikan sahabat, dalam persemaian ya, 3 hari atau 1 minggu sahabat, 1 minggu setelah tanam, siapkan 10 tutup Power Bumi atau 100 cc sahabat. Siapkan 10 tutup Power Bumi per tangki ukuran 16 liter. Tangkinya bebas sahabat, mau tangki 16 mau tangki 20, itu ukurannya di 100 cc atau kita ringkas di 10 tutup Power Bumi sahabat. Nah itu semprotkan usia 5 hari atau 1 minggu setelah tandur. Manfaatnya 5 hari setelah tandur itu padi itu paling tumbuh 1-2 cm sahabat, paling lagi tukul ya. Supaya bagus sahabat, itu sebagai imunisasi supaya bibit padi Bapak, bibit padi Anda ini benar-benar sehat, kebal, jauh dari hama. Nah, dan manfaatnya sahabat bermacam-macam manfaat juga. Selanjutnya sahabat, 3 hari sebelum dicabut, 3 hari sebelum dibabut atau dicabut, semprot lagi 10 tutup Power Bumi sahabat. 10 tutup Power Bumi per tangki ukuran 16 liter ya. Kalau misalnya pebinihannya itu enggak, istilahnya tidak menghabiskan 1 tangki, misalnya setengah tangki, ya cukup berarti 5 tutup gitu ya sahabat. Jadi aturannya 10 tutup itu per tangki full gitu ya. Nah 3 hari sebelum dicabut sahabat, manfaatnya sebagai imunisasi lagi sahabat, untuk menuntaskan supaya bibit padi Bapak, bibit padi Anda benar-benar sehat, kebal, jauh dari hama. Dan manfaat yang kedua, supaya dicabutnya itu mudah, akarnya itu panjang putih. Nah begitu ditandurkan langsung lilir, langsung jadi sahabat. Nah itu manfaatnya, jadi supaya dicabutnya mudah. Nah jangan seperti di daerah saya. Kalau di daerah saya sahabat, biasanya petani itu kalau pengen nyabutnya mudah, biasanya pakai orea atau garam ya sahabat, pakai garam dicampur racun ali sedikit supaya dicabutnya mudah. Memang benar-benar mudah sahabat, dicabutnya mudah, tapi akarnya itu pada putus sahabat. Nah begitu ditandurkan malah banyak yang sakit, ada juga yang mati, akhirnya harus tandur ulang lagi. Nah cukup dengan Power Bumi saja sahabat, 3 hari sebelum dicabut 10 tutup Power Bumi. Nah itu di dalam persemaian atau pebinihan. Nah itu sahabat. Selanjutnya sahabat, sekarang tanduran nih sahabat. Yang paling penting dari tanduran, dari 0 sampai panen, sahabat harus memperhatikan. Nah caranya seperti ini, cara penggunaan Power Bumi untuk lahan padi setelah tandur. 5 hari setelah tandur sahabat, 5 hari, ingat ya, 5 hari setelah tandur semprot lagi 10 tutup Power Bumi per tangki ukuran 16 liter sahabat. Nah jadi 5 hari setelah tandur itu semprot. Usahakan sahabat airnya itu macak-macak sedikit saja. Kalau ngalir dibendung sahabat, kalau tidak terbendung ya itu mah sodako sahabat ke tetangga, karena punya kita sudah diobati.
Nah, manfaatnya sahabat, 5 hari setelah tandur itu sahabat, akar itu mulai nyari nutrisi, nyari makanan supaya cepet lilir, cepet jadi. Nah, semprot 10 tutup Power Bumi, dikasih nutrisi dari Power Bumi. Selanjutnya sahabat, jarak penyemprotan Power Bumi untuk lahan padi itu 2 minggu sekali atau 15 hari sekali sahabat. Nah, tadi usia 5 hari, jeda 15 hari berarti ketemu di usia 20 hari sahabat. Usia 20 hari sahabat harus konsentrasi. Kenapa harus konsentrasi? Karena di usia 20 hari padi sahabat, padi itu sama seperti manusia. Sama seperti manusia usia 20 tahun. Lagi jeger-jegernya, lagi rekoso, butuh makanan, butuh nutrisi yang banyak. Untuk apa? Untuk pembentukan anakan sahabat. Nah, usia 20 hari setelah tanam, semprot 10 tutup Power Bumi untuk pembentukan anakan supaya anakannya banyak. Silahkan sahabat cek di YouTube Power Bumi, anakannya itu sampai 65 anakan per rumpunnya sahabat. Per dapurnya itu 65 anakan, itu di Indramayu banyaknya seperti itu. Nah, sahabat, selanjutnya 20 jeda 15 hari lagi berarti usia 35. 20 tambah 15 berarti ketemu di usia 35. Usia 35 sama dengan kalau orang Grobogan, orang Demak biasanya usia 8. Nah, usia 35 sahabat itu harus waspada sahabat. Kenapa harus waspada? Karena di usia 35 itu mulai datang tamu yang tidak diundang sahabat. Nah, mulai masuk hama, hama wereng, hama, banyaklah jenis hama mulai masuk. Nah, caranya untuk mengendalikan tersebut di usia 35 sahabat, siapkan 10 tutup Power Bumi. Sahabat beli satu jenis racun hama, racun insektisida tergantung hamanya sahabat. Nah, misalnya ada hama wereng ya, beli ke toko jenis hama wereng ya. Jadi satu jenis racun insektisida campurkan dengan 10 tutup Power Bumi. Nah, semprotkan di usia 35 hari setelah tandur. Pokoknya ada hama tidak ada hama, semprotkan saja. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan sahabat. Nah, jangan samakan di daerah saya juga ada petani sahabat. Ada petani, Mas, saya mau di usia 35 itu kalau ada hama disemprot. Kalau tidak ada hama mah tidak. Supaya ngirit katanya. Mungkin sama di tempat sahabat juga kebanyakan seperti itu. Tapi ceritanya si petani itu di usia 65 hari petaninya datang ke saya ngaler ngidul nyari obatnya karena tanamannya itu sudah terserang hama sahabat. Nah, makanya untuk pencegahan di usia 35 ada hama tidak ada hama semprot ya sahabat. Nah, gitu. Selanjutnya sahabat, 35 jeda lagi 15 hari berarti ketemu di usia 50 hari sahabat. Usia 50 hari ada resep tambahan. Nah, kira-kira usia 50 hari sahabat, padi itu lagi musim meteng sahabat. Meteng cilik lagi hamil. Nah, bunting, orang Sunda bilang mah lagi mapag anak, atau anak tere di usia 50 hari. Usia 50 hari sahabat ada resep tambahan. Monggo sahabat perhatikan resepnya, catat baik-baik ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Nah, sahabat di usia 50 hari resepnya seperti ini. Siapkan 10 tutup Power Bumi ya sahabat. Sahabat beli satu jenis racun hama
tergantung hamanya ada apa di sananya, di lokasinya, beli saja, campurkan kalau bisa sama beluk ya, buat membunuh beluk gitu ya sahabat. Nah selanjutnya sahabat, beli satu saset susu yang 1500 di warung. Selanjutnya sahabat beli satu sasetan madu rasa, madu yang 1000-an di warung juga. Selanjutnya sahabat beli telur ya sahabat, endog gitu ya. Jadi ingat, 10 tutup power bumi, racun hama, susu, madu, telur, cukup STM saja gitu sahabat. Nah ini resepnya sahabat. Untuk apa? Untuk mengendalikan kasus tekak, sundep, patah leher, atau disebutnya penggerek batang ya sahabat. Nah memang kalau penggerek batang atau patah leher, tekek patah leher itu susah mengobatinya, tidak ada obatnya, ngalir ngidul tidak ada obatnya. Caranya mengendalikan di usia 50 saat padi lagi hamil, lagi matang cilik. Nah sahabat, saya jelaskan, usia 50 itu ibarat kata istri sahabat ini lagi hamil, lagi bunting. Nah supaya bulir padinya bagus, dikasih nutrisi yang namanya susu. Susu itu bagus untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan pun bagus sahabat. Nah selanjutnya madu. Madu itu untuk apa? Madu itu untuk pencegahan hama sundep masuk kena batang sahabat. Kalau menggunakan madu, batang akan lebih keras, lebih kokoh juga sahabat. Insya Allah jarang yang roboh. Nah itu manfaatnya. Selanjutnya putihnya telur itu untuk apa? Putihnya telur itu untuk perekat alami. Dibanding sahabat beli perekat ke toko, lebih kuat perekat telur memang sahabat. Andai kata pagi nyemprot, sore hujan pun insya Allah tidak akan luntur. Dan saya sudah membuktikan, dan banyak petani yang sudah membuktikan perekatnya telur itu memang bagus juga, efektif sahabat. Nah selanjutnya kuningnya telur. Nah kuningnya telur itu untuk apa? Kuningnya telur itu sebagai amisnya telur, sebagai amisnya telur atau anyirnya telur, untuk mancing hama beluk keluar dari batang. Begitu keluar dari batang kena racun hama, pas beluknya yang tidak mati masuk lagi ke dalam batang, mati itu beluknya itu dengan telur-telurnya. Makanya tekak patah leher, silahkan sampean buka di batangnya juga ada telur kecil-kecil. Nah sahabat itu jadi resepnya cukup susu, madu, telur 10 tutup power bumi plus racun hama 5 jenis. Ini resep murah meriah untuk sahabat supaya hasil pertaniannya bisa bagus. Nah jadi sahabat tadi usia 50, selanjutnya usia 50 ditambah 15 hari berarti ketemu di usia 65 hari sahabat. Usia 65 hari sahabat, ini penyemprotan yang terakhir. Usia 65 hari itu padi sahabat ini merata keluar semua. Semprot satu kali lagi dengan power bumi ya sahabat. Cukup dengan power bumi 10 tutup dicampur dengan susu, madu, dan telur sahabat. Ingat ya, susu, madu, dan telur. STM, nggak usah pakai J ya. Kalau pakai J itu pakai jahe. STM J itu yang buat yang nyemprotnya sahabat. Nah jadi cukup susu, madu, telur saja di usia 65. Nah plus power bumi. Nah itu manfaatnya untuk apa? Untuk isi, bobot, dan tonase sahabat. Jadi isi, bobot, dan tonase yang biasanya suka pembobotan di akhir ya sahabat, penyemprotan untuk pembobotan supaya berisi. Silahkan sahabat dengan power bumi, karena di power bumi juga sudah ada kandungan pembobotan hormon gibrelinya, yaitu untuk pembuahan juga sahabat. Nah itu sahabat, jadi 5 macam penyemprotannya sahabat, 5 kali penyemprotan dalam tanduran itu
usia 5 hari, usia 20 hari, usia 35, usia 65, 50, usia 65. Jadi 5 kali penyemprotan dari 0 sampai panen. Obat-obatan lainnya dikurangin sahabat, pupuknya juga kalau kekurangan dikurangi juga, karena di sini sudah komplit di Power Bumi. Nanti saya jelaskan kandungan yang ada di Power Bumi, manfaatnya apa saja nanti saya jelaskan. Silahkan cek di YouTube selanjutnya sahabat. Nah itu saja sahabat, ciri-cirinya kalau menggunakan Power Bumi itu ciri-cirinya daunnya itu hijau terus pas mau dipanen juga. Tapi padinya itu sudah menguning, sudah bisa dipanen sahabat. Silahkan buktikan sahabat, karena banyak petani di lumbung padi nasional yang sudah membuktikan hasilnya alhamdulillah ada peningkatan dari biasanya sahabat. Semoga bermanfaat. Video ini dibuat hanya untuk edukasi supaya sahabat yang pernah sosialisasi lupa lagi dengan aplikasi Power Bumi. Nah di sini saya jelaskan kembali sahabat, tinggal dibuka saja. Terus saja jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam buat kita selaku petani muda.